Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas hasil kelompok kami, yaitu mereview 5 alat yang memanfaatkan konsep fisika dalam dunia penangkapan ikan. Sebelum kami masuk ke dalam materi atau pembahasan, sebaiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristianus Kristian sebagai ketua kelompok, dan Lois Daniel Hikam, rekan saya, Ignatius Rangga Alex, Hilal Dias, dan Muhammad Sahril Saputra. Kita lanjut. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan atau materi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan meliputi 3, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Ya, latar belakang. Dalam dunia perikanan dan pelayaran, teknologi memainkan peran yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Salah satu aspek utama yang mendasari perkembangan teknologi ini adalah penerapan konsep-konsep fisika yang memungkinkan berbagai alat dan sistem berfungsi dengan lebih optimal. Dan yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ignatius Rangga Alex. Ya, baik. Tujuan pembuatan laporan yang meliputi penggunaan alat GPS, sonar, periskop, jangkar kapal, dan radar kapal adalah untuk menggabungkan konsep fisika dengan praktik penangkapan ikan modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam industri perikanan. Oke, untuk Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat akan dijelaskan oleh Hilal Dias Derian. Ya, baik. Manfaat pembuatan laporan yang meliputi penggunaan alat GPS, sonar, periskop, jangkar kapal, dan radar kapal tersebut sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan, memastikan keselamatan, serta mendukung keberlanjutan dan manajemen sumber daya laut. Dan kita masuk ke isi. Untuk isi ini meliputi 5 alat. Yang pertama yaitu ada GPS. Yang kedua ada periskop. Yang ketiga ada jangkar kapal. Yang keempat ada sonar, dan yang kelima ada radar kapal. Untuk GPS akan dijelaskan oleh saya sendiri, Kristianus Kristian. Ya, GPS atau Global Positioning System. Yang pertama ada A, kegunaan fungsi alat. GPS sangat berguna dalam berbagai bidang yang memerlukan penentuan posisi atau koordinat secara real time dan akurat. B, ada alat dan gambar dan bagian-bagiannya. Ini merupakan contoh dari gambar dan bagian-bagian alat GPS. Dan C, prinsip fisika yang digunakan. Prinsip fisika yang digunakan oleh GPS atau Global Positioning System adalah teori relativitas dari Albert Einstein. Teori ini berkaitan dengan kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan dan meningkatkan akuransi penentuan posisi objek di permukaan bumi. Dan D, cara kerja. Cara kerja GPS kapal adalah dengan menangkap sinyal dari berbagai satelit untuk menghitung koordinat dan menentukan lokasi kapal. GPS atau Global Positioning System bekerja dengan memanfaatkan 3 elemen, yaitu yang pertama ada satelit, yang kedua segmen penggunaan, dan yang ketiga segmen kontrol. GPS dapat memberikan lokasi dengan tingkat keakuratan tinggi, bahkan mencapai 1 cm. Dan yang kedua yaitu periskop. Periskop akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hilal Dias Derian. Ya, baik. Periskop. Yang A, yang pertama, penggunaan atau fungsi alat untuk melihat keadaan sekitar di luar kapal selam dalam sudut tertentu. Ya, ini gambar alat-alat dan bagian-bagiannya ya. Bisa dilihat. Nah, baik. Selanjutnya C, prinsip fisika yang digunakan.
Pembentukan bayangan dengan pemantulan berulang pada dua permukaan cermin yang disusun 450 terhadap bidang datar dinding periskop. Yang terakhir ada D, yaitu cara kerja. Periskop bekerja dengan memanfaatkan sifat pemantulan cahaya untuk membentuk bayangan yang dapat dilihat oleh pengamat. Dan yang ketiga yaitu jangkar kapal. Jangkar kapal akan dijelaskan oleh Muhammad Sahril. Nah, yang ketiga, jangkar kapal. A. Kegunaan fungsi alat. Berfungsi untuk menahan kapal agar tetap berada di tempat tertentu, perairan. Dan B. Gambar alat dan bagiannya. Ini merupakan contoh dan bagian-bagian alat dari jangkar kapal. Dan yang C. Prinsip fisika yang digunakan. Prinsip fisika yang digunakan yaitu gaya gesek atau friction force. Gaya gesek antara jangkar dan dasar laut membantu menahan kapal agar tidak bergeser meskipun ada arus air atau tiupan angin. Semakin besar gaya gesek dipengaruhi oleh berat jangkar dan jenis dasar laut, semakin stabil posisi kapal. Dan yang D, cara kerja. Penurunan jangkar atau X-horing. Persiapan. Sebelum jangkar diturunkan, posisi kapal disesuaikan dengan arah angin, arus dan kedalaman laut. Penurunan jangkar dilepas dari kapal melalui rantai atau kabel jangkar menggunakan wings atau windlass. Proses ini dilakukan perlahan agar jangkar dapat mencapai dasar laut dengan aman tanpa merusak peralatan. Pengedapan. Ketika jangkar mencapai dasar laut, berat jangkar dan tekanan rantai memungkinkan jangkar mencengkram permukaan dasar laut seperti pasir, lumpur, atau berbatuan. Yang 4 yaitu sonar atau sound navigation and rigging. Akan dijelaskan oleh Rangga Alex. Baik, sonar atau sound navigation and rigging dibagi menjadi berapa nih? 3 ya. Yang pertama, A. Kegunaan fungsi dan fungsi alat untuk mendeteksi objek atau mengukur kedalaman laut dengan menggunakan gelombang suara. Ya, di sini kita bisa lihat bentuk dan gambar alat sonar. Selanjutnya C. Prinsip fisika yang digunakan, gelombang suara dipancarkan dari alat sonar, gelombang suara dipantulkan oleh objek yang ada di dalam air. Waktu tempuh gelombang suara dihitung untuk menentukan jarak ke objek yang dipantulkan. D. Cara kerja. Pancaran gelombang suara. Alat sonar memancarkan gelombang suara dalam bentuk pulsa ultranik ke dalam air menggunakan transducer. Pemantulan gelombang suara. Ketika gelombang suara mengenai objek seperti dasar laut atau kapal tenggelam, sebagaimana dari gelombang suara akan dipantulkan kembali. Penerimaan gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan kembali akan diterima oleh transducer yang sama atau transducer yang lain. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu radar kapal. Radar kapal akan dijelaskan oleh Lois Daniel Hikam. Baik, untuk radar kapal, kegunaan atau fungsi alat membantu navigasi, terutama dalam kondisi penglihatan yang terbatas. Radar bekerja dengan memancarkan gelombang radio yang kemudian dipantulkan oleh objek yang ada di sekitar kapal, seperti kapal lain, pulau, atau benda-benda lainnya. Informasi ini kemudian ditampilkan dalam bentuk layar yang memungkinkan kru kapal melihat objek tersebut dalam jarak tertentu. Kemudian B. Gambar alat-alat bagiannya. Oke, yang C. Prinsip fisika yang digunakan, pemantulan gelombang
elektromagnetik untuk mendeteksi objek di sekitarnya dengan memancarkan gelombang radio, mengukur waktu perjalanan gelombang, dan memanfaatkan efek Doppler untuk mendeteksi kecepatan. Radar dapat memberikan informasi tentang jarak, arah, dan kecepatan objek. Antena radar yang dapat mengarahkan sinyal memungkinkan pemindaian seluruh lingkungan sekitar kapal. Sistem radar ini sangat berguna untuk navigasi, keselamatan, dan pemantauan lalu lintas laut dengan presisi tinggi. Di cara kerja, radar kapal menggunakan gelombang elektromagnetik, biasanya gelombang radio atau gelombang mikro, untuk mendeteksi objek di sekitar kapal dan mengukur jarak, arah, dan kecepatan objek tersebut. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini meliputi dua, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan mengenai laporan yang membahas topik seperti GPS, periskop, jangkar kapal, sonar, dan radar kapal secara keseluruhan, teknologi-teknologi ini saling melengkapi dalam meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kemampuan navigasi di lautan. Pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini akan terus memperbaiki sistem transportasi laut dan operasi militer, serta memberikan kontribusi pada eksplorasi dan penelitian laut yang lebih mendalam. Dan untuk yang terakhir itu saran. Tekanan betapa pentingnya teknologi ini dapat memastikan keselamatan pelayaran, serta bagaimana perkembangan teknologi fisika ini untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional kapal. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.